Pada suatu hari, Raja Harun ar-Rasyid dan para pengawalnya berangkat berburu. Abu Nawas dan seorang menteri ikut dalam rombongan itu. Hubungan Abu Nawas dengan menteri itu kurang akrab, bahkan bisa dibilang sedikit musuhan. Soalnya, menteri itu sering iri terhadap kedekatan Abu Nawas dengan Baginda Raja. Abu Nawas menyebut menteri itu dengan nama Abu Jahil. Si Jahil ini tiba-tiba melontarkan ide kepada Baginda Raja. Ia mengusulkan kepada Baginda agar acara berburu menjadi seru. Bagaimana bila ada semacam lomba? Hamba ingin beradu ketangkasan dengan Abu Nawas, dan nanti pemenangnya akan mendapatkan sepundi emas. Tapi kalau kalah, hukumannya adalah memandikan kuda-kuda istana selama 1 bulan. Tutur Abu Jahil kepada Baginda Raja sembari matanya melirik Abu Nawas. Abu Nawas pun merespon usulan si Jahil itu dengan melengos. Tapi Baginda Raja rupanya tertarik dengan ide menteri itu. Lomba yang melibatkan Abu Nawas pasti menarik dan sangat menghibur, pikir Raja. Lagi pula, Baginda ingin juga menguji kedua orang penting di kerajaannya itu. Dan langsung saja, Baginda meminta Abu Nawas mendekat kepadanya. Raja menjelaskan panjang lebar terkait lomba tersebut. Pada mulanya, Abu Nawas enggan menanggapi tantangan menteri itu. Abu Nawas sadar bahwa dirinya bakal masuk jebakan si Jahil. Raja memaksanya sehingga Abu Nawas tak mampu menolaknya. Abu Nawas menyadari bahwa Abu Jahil adalah pejabat istana yang benci dengan keberadaannya. Ia pasti akan mengarahkan semua anak buahnya untuk menyumbang seekor binatang beruannya di hutan nanti. Abu Nawas pun berpikir keras untuk mengalahkan si Jahil. "Baik, Baginda, siapa takut?" jawab Abu Nawas dengan senyum yang tiba-tiba merekah. Melihat adegan itu, Abu Jahil pun penasaran dibuatnya. "Mana mungkin Abu Nawas bisa mengalahkanku?" gumam Abu Jahil dalam hatinya. Akhirnya Baginda Raja mengumumkan lomba yang sudah pasti seru itu kepada khalayak ramai. Rakyat berbondong-bondong untuk menyaksikan pertandingan itu. Mereka yang menang adalah yang paling banyak mendapatkan beruan. Trompet adu ketangkasan pun ditiup. Abu Jahil segera memacu kudanya secepat kilat menuju hutan belantara. Anehnya, Abu Nawas justru sebaliknya. Ia menaiki keledai yang berjalan santai. Para penonton berteriak-teriak menyemangati. Menjelang sore tampaklah kuda Abu Jahil memasuki gerbang istana. Ia mendapat sambutan yang meriah dan tepuk tangan dari rakyat yang menyaksikan. Di sisi kanan dan kiri kuda Abu Jahil syarat dengan puluhan hewan yang mati terpanah. Dengan senyum bangga, menteri ini memperlihatkan semua binatang beruannya di tengah lapangan. "Aku, Abu Jahil, berhak memenangkan lomba ini. Lihatlah ini, binatang beruanku banyak. Mana mungkin Abu Nawas mengalahkanku?" teriaknya dengan lantang yang membuat para penonton semakin ramai bertepuk tangan. Tak lama kemudian muncul keledai Abu Nawas. Semua orang meneriakinya dan menertawakannya karena keledai tunggangan Abu Nawas tidak membawa seekor hewan beruan pun. Dari atas keledai, Abu Nawas melambai-lambaikan tangannya kepada penonton. Ia memasang senyum tiada henti. Kemudian Raja menyuruh 2 orang pengawalnya untuk menghitung jumlah binatang beruan yang didapatkan oleh kedua peserta. Kesempatan pertama, pengawal menghitung jumlah hewan beruan yang didapatkan oleh Abu Jahil. 51 ekor kelinci, ditambah 7 ekor rusa dan 3 ekor babi hutan. Total mendapatkan 60 hewan beruan, kata pengawal yang menghitung dengan suara keras. "Kalau begitu, akulah pemenangnya, karena Abu Nawas tak membawa seekor binatang pun," teriak Abu Jahil dengan sombongnya. "Tenang, tenang. Aku membawa ribuan hewan beruan. Jadi jelaslah aku pemenangnya. Dan engkau, wahai Abu Jahil, silahkan memandikan kuda-kuda istana." Menurut aturan lomba, semua binatang boleh ditangkap, yang penting jumlahnya, kata Abu Nawas sambil membuka bambu kuning yang sudah diisi dengan ribuan semut merah. "Jumlahnya sangat banyak, Baginda. Kami tak sanggup menghitungnya lagi," kata pengawal kerajaan yang menghitung jumlah semut hasil buruan Abu Nawas itu. Melihat kenyataan itu, tiba-tiba saja Abu Jahil jatuh pingsan. Baginda Raja Harun tertawa terpingkal-pingkal. Sang pemenang pun mendapat hadiah. Dan Abu Nawas pemenangnya. Abu Jahil yang kalah, dan dia berhak memandikan kuda-kuda di istana. Abu Nawas kok dilawan?